Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Gimana, udah siap untuk belajar hari ini? Untuk pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, dan manusia. Pembelajaran pada tema 7 tentang benda, hewan, dan tumbuhan sekitar. Terdapat pada subtema 1 benda hidup dan benda tidak hidup, yaitu terdapat pada pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai belajar, anak ibu, kita akan berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, selamat pagi. Kita mulai lagi ya anak ibu. Ibu mempunyai 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar kucing, ada gambar pohon pisang, ada gambar manusia. Ya, kita lihat dulu gambar kucing. Kucing dia mengalami bertambah berat dan besar. Kucing merupakan benda hidup. Dia dari anak kucing agak besar, kemudian menjadi kucing dewasa. Terus gambar yang kedua ada pohon pisang. Kalau pohon pisang berkembang biaknya melalui tunas ya. Tunasnya pertama pendek, yang kedua mempunyai daun. Yang ketiga, yang selanjutnya mempunyai daun banyak, akhirnya akan berbuah. Ya. Terus manusia. Pernahkah anak ibu tanya sama orang tua, apakah kamu lahir langsung besar seperti ini? Pasti jawabannya enggak. Dulu kita anak-anak bayi dulu. Terus setelah bayi, dia bisa mulai berkembang menjadi umur berapa gitu, terus dia bisa merangkak. Setelah itu pandai berjalan, kemudian anak ibu bisa sekolah seperti sekarang ini. Jadi semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah semua makhluk hidup itu bertambah tinggi? Tentu saja ya. Kalau benda tak hidup, dia tidak memiliki pertumbuhan. Nggak ada ya, batu, ayah batu, bapak batu, atau ibu batu, nggak ada ya. Karena batu merupakan benda tak hidup. Mereka tidak bisa bertambah tinggi, tidak bisa bertambah besar, tidak juga bisa bergerak, tidak bisa makan. Terus bagaimana kalau benda tidak hidup, Bu? Kalau benda tidak hidup, dia mempunyai tinggi dan yang berbeda. Contohnya anak ibu bisa lihat di halaman 28. Siti mempunyai penggaris, Dayu juga mempunyai penggaris. Panjang penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Begitu juga Udin dan Edo. Udin mempunyai pensil dan Edo mempunyai pensil. Pensil Edo lebih pendek dari pensil Udin. Sedangkan pensil Udin lebih panjang dari pensilnya Edo. Jadi perkembangbiakan tumbuhan, hewan, manusia itu hanya dialami oleh benda-benda yang hidup. Kalau benda tak hidup, mereka tidak memiliki itu. Gimana anak ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak, tugas pertama yaitu anak ibu lihat halaman 28. Kemudian anak ibu buat kalimatnya sesuai gambar. Ada 4 buah soal di sana. Boleh anak ibu kerjakan, siapkan bukunya. Sambil menunggu, ibu akan lanjutkan lagi ya. Selain membedakan panjang, manusia juga mempunyai perbedaan langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari.
Jadi langkah kaki ayah, langkah kaki ibu, langkah kaki anak-anak ibu itu berbeda panjangnya. Apa sebabnya? Karena mengalami pertumbuhan atau perkembangan nggak mungkin sama. Mungkin langkah kaki ayah lebih panjang karena kakinya lebih panjang. Langkah kaki anak ibu pendek karena anak ibu masih kecil. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Silakan anak ibu tanya sama orang tua, kenapa kok bisa seperti ini, ayah, kok bisa panjang langkah kaki ayah sama langkah kaki saya tidak sama. Anak ibu tanyakan sama orang tua siapa langkah kakinya yang paling panjang antara ayah, ibu, dan anak ibu. Kemudian soal yang kedua, mengapa itu bisa terjadi? Oke, kita lanjutkan lagi. Anak ibu masih ingat lagu Topi Saya Bundar yang diciptakan oleh Pak Kasur? Kalau nggak ingat, ibu nyanyikan lagi ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Jadi dalam lagu juga terdapat panjang pendeknya lagu. Ada lagu yang dibuat pendek, ada yang lagu yang dibuat panjang. Contohnya, anak ibu lihat halaman 31. Di sana ada tanda hijau, ada tanda hijaunya pendek, ada tanda hijaunya panjang. Untuk membedakan, anak ibu bisa yang tanda yang pendek digunakan ta, ta, diganti sairnya menjadi ta. Yang panjang diganti sairnya menjadi ta, a-nya ada 3. Boleh ibu contohkan ya. Ta 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 ta. Jadi anak ibu cobakan di rumah, kemudian divideokan, kirim ke ibu. Itu untuk tugas ketiga. Coba lagi lagu yang lain. Anak ibu coba cari lagu yang lain yang mempunyai panjang pendek, lagunya hampir sama dengan Topi Saya Bundar. Ya, sambil nanti anak ibu bermain, boleh dicobakan lagu-lagu kesukaan anak ibu dinyanyikan dengan cara yang seperti tadi. Gimana, masih semangat anak ibu? Oke, ibu tunggu tugas-tugas anak ibu pada hari ini ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian dulu. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya, supaya anak ibu diberi kesehatan, dimudahkan dalam menerima pembelajaran, dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.